Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Sisi Baik. Pada video kali ini kita akan ngobrolin tentang hal yang sering banget bikin hidup kita itu berantakan, yaitu manajemen waktu. Pernah gak sih kamu itu merasa sibuk banget, tapi hasilnya kok seperti tidak ada? Nah, mungkin cara kamu mengelola waktu itu masih salah. Oke, jangan khawatir. Pada video kali ini aku akan kasih beberapa tips simpel tapi efektif, biar kamu bisa lebih produktif tanpa stres lagi. Siap? Let's go. Oke teman-teman, yang pertama-tama harus kita lakukan adalah kita harus sadari dulu bahwa waktu itu adalah sumber daya yang tidak bisa diperbarui. Jadi kalau kita gak bisa ngatur waktu dengan baik, ya otomatis kita akan selalu merasa kekurangan waktu. Banyak banget orang yang bilang, aku sibuk, gak punya waktu. Tapi coba deh cek apakah benar kamu itu sibuk atau cuma kamu kurang terorganisir saja. Nah, bayangin kalau kamu bisa punya waktu lebih buat hal yang kamu suka, gimana rasanya coba? Untuk tips yang pertama yang super penting adalah buat to-do list harian. Tanpa daftar tugas, kamu akan sering banget kebingungan mau mulai dari mana, dan akhirnya tidak ada yang selesai. Tapi ingat, jangan asal bikin daftar harian ya. Coba prioritaskan tugas berdasarkan tingkat urgensi dan kepentingannya. Atau gunakan teknik seperti Eisenhower Matrix buat membantu kamu memilah mana yang harus dikerjakan dulu. Pernah gak merasa overwhelmed karena terlalu banyak tugas? To-do list ini bisa jadi penyelamatmu. Selanjutnya, tips yang kedua, gunakan teknik Pomodoro. Ini adalah teknik manajemen waktu yang super populer. Caranya yaitu kerja fokus selama 25 menit, lalu istirahat selama 5 menit. Ulangi beberapa kali, dan setelah 4 sesi, silahkan ambil istirahat yang lebih lama. Teknik ini cocok buat kamu yang suka terdistraksi, karena ada batasan waktu yang bikin kamu tetap fokus. Coba deh teknik ini, dan lihat sendiri bagaimana tugasmu akan selesai dengan lebih cepat. Tips yang ketiga, ini sering banget disepelekan, yaitu belajar bilang tidak. Kadang kita terlalu banyak bilang iya untuk semua permintaan, sampai lupa bahwa waktu kita itu terbatas. Padahal kalau kita terus mengambil terlalu banyak tanggung jawab, fokus kita akan pecah dan hasilnya tidak maksimal. Ingat, bilang tidak bukan berarti egois, tapi itu tanda kamu tahu prioritas. Tips yang keempat adalah jangan multitasking. Ya, kita tahu multitasking sering dianggap keren, tapi faktanya multitasking justru bikin kita kurang produktif, karena otak kita tidak didesain buat ngerjain banyak hal sekaligus. Lebih baik selesaikan satu tugas dulu sebelum pindah ke tugas yang lain. Coba deh pikir, lebih baik 100% selesai di satu tugas atau setengah jadi di 5 tugas. Tips yang kelima, ini penting banget. Jadwalkan waktu untuk istirahat. Banyak orang berpikir produktivitas itu soal bekerja yang terus-menerus. Padahal justru istirahat itu kunci agar kita tidak burn out. Coba sisihkan waktu untuk tidur yang cukup, olahraga, atau sekedar menikmati me time. Percaya gak, waktu istirahat yang cukup malah bikin kamu lebih produktif loh. Tips yang keenam adalah eliminasi gangguan. Misalnya, kamu lagi kerja, tapi tiba-tiba notifikasi di HP terus berbunyi. Nah, apa yang terjadi? Maka fokus kamu tentu langsung buyar. Coba kamu atur mode do not disturb di HP, matikan notifikasi, atau kalau perlu, kamu jauhkan HP-mu dari meja kerjamu. Nah, kira-kira berapa banyak waktu yang kamu habiskan cuma karena scrolling tanpa tujuan itu? Dan yang terakhir, tips yang ketujuh adalah evaluasi waktu kamu secara berkala. Di akhir hari atau minggu, luangkan waktu untuk mengevaluasi lagi apa saja yang sudah aku capai. Dengan cara ini, kamu bisa tahu apa yang harus diperbaiki dan bagaimana meningkatkan produktivitas di waktu berikutnya. Kalau kamu rutin evaluasi, produktivitas kamu bakal terus meningkat dari waktu ke waktu. Oke teman-teman, itulah dia beberapa tips untuk mengelola waktu dengan lebih baik. Ingat,
Waktu adalah aset paling berharga yang kita punya. Kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik, maka hidup kita akan jauh lebih terarah dan pastinya lebih bahagia. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, share ke teman-teman kamu, dan subscribe untuk lebih banyak tips produktif lainnya. Tulis juga di kolom komentar tips mana yang mau kamu coba duluan. Kalau kamu punya tips sendiri, silahkan share ya, siapa tahu kita bisa saling belajar.